semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTubeku, Rani Kartika Library. Nah, pembahasan kali ini aku ingin ngebahas dan berbagi tips kepada kalian mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir nih, mengenai gimana sih cara atau kiat untuk menghadapi yang namanya presentasi dalam sidang proposal penelitian ataupun sidang akhir. Nah, buat kalian tolong disimak nih, siapa tahu ini bisa menjadi referensi kalian. Simak pembahasannya dengan baik gitu ya. Semoga kalian nanti ketika presentasi nggak gugup lagi dan pede dengan apa yang kalian presentasikan. Ayo kita bahas. Nah, tips yang pertama adalah mulailah ketika presentasi itu dengan kalimat pembuka. Mukadimahnya dulu nih. Ucapkan dulu salam, gak ujuk-ujuk, langsung kalian itu menjelaskan tentang latar belakang penelitian kalian ke dosen penguji. Ucapkan kalimat salam yang baik dengan tegas, dengan lantang dan tegas. Jangan bersikap istilahnya selengean gitu ya cara menyampaikannya. Contohnya begini. Jika Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya tersebut. Itu contoh kalimat pembuka yang baik dan benar gitu ya. Kalau yang salahnya gimana? Selengean. Ya, selamat pagi Pak, Bu. Di sini saya mau presentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul. Jadi jangan etikanya itu tolong dijaga. Jangan bersikap selengean. Jangan kalian itu bicara menyampaikan sesuatu kepada dosen kalian itu kalian anggap itu menyampaikan layaknya dengan teman sebaya. Paham ya? Tips yang pertama ada kalimat mulailah dengan kalimat pembuka presentasi. Tips yang kedua, dalam mempresentasikan proposal penelitian ataupun hasil dari skripsi kalian itu, sidang akhir adalah please banget jangan membaca keseluruhan isi slide presentasi kalian. Nah, bedakan yang namanya presentasi, kita hanya menyampaikan poin-poin pemikiran kita kepada audiens, gitu ya. Kepada pendengar di situ. Kalian bukan disuruh membaca. Jadi please banget ini kebiasaannya mahasiswa adalah membaca seluruh isi dari slide. Slide pertama dibaca keseluruhan. Jadi isi slide PowerPoint-nya itu penuh gitu ya. Sebenarnya nggak usah teman-teman. Triknya adalah kalian buat aja pokok-pokoknya yang ingin kalian sampaikan. Dan ketika kalian mempresentasikan jangan dibaca. Percuma, kalau dibaca ya nggak usah presentasi. Kalau dibaca mah dosen-dosen penguji itu juga megang berkas kalian, megang proposal atau megang skripsi kalian. Jadi buat apa kalian presentasi? Kata kuncinya adalah kalian harus persiapkan ya latihan di rumah, latihan depan cermin, bicara menyampaikan pokok-pokok pemikiran kalian. Kata kuncinya adalah ketika presentasi itu kalian cukup jelaskan apa latar belakang kalian mengambil hal tersebut untuk dijadikan penelitian, apa rumusan masalahnya, apakah benar ada korelasi di latar belakang tersebut yang menimbulkan permasalahan untuk diteliti, apa manfaatnya. Itu aja sebenarnya. Lebih baik lagi kalian sudah hafalkan itu gitu. Jadi nggak usah terpaku pada slide. Kalian boleh kok bikin slide itu penuh gitu ya, banyak banget tulisan kalian. Tapi nanti ketika mempresentasikannya di depan dosen penguji, kalian tidak usah terpaku pada slide tersebut. Kalian sampaikan aja dengan tegas gitu ya, harus dengan penuh keyakinan. Karena dosen itu ketika melihat kalian sudah tidak pede, tidak percaya diri, ada keraguan-raguan dari diri kalian, itu yang diserang adalah mental kalian nanti ketika mereka mengajukan pertanyaan. Saya kasih contoh, misalnya menyampaikan butir pokok-pokok pentingnya begini.
Baik Bapak dan Ibu dosen, adapun latar belakang mengapa saya mengambil penelitian saya dengan judul Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia adalah mengingat karena pada pasal sekian itu hanya menjelaskan bahwa hak cipta bisa dijaminkan dengan jaminan fidusia. Namun, penjelasan lebih lanjut itu tidak dijelaskan bagaimana mekanisme untuk menjaminkan hak cipta secara fidusia. Oleh karena itu, saya rasa penting untuk diangkat menjadi sebuah permasalahan penelitian, mengingat ke depannya nanti bukan tidak mungkin memang terjadi hak cipta bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia. Dari sini saya mengangkat, kan begitu. Singkat aja, presentasi itu nggak lama-lama, kan kalian dikasih durasi. Nggak usah 5 halaman latar belakang kalian di dalam proposal atau dalam skripsi itu, kalian baca semuanya, nggak perlu, intinya aja, paham ya? Tips yang ketiga, ketika kalian mempresentasikan proposal kalian atau skripsi kalian, kalau untuk proposal biasanya juga yang paling menjadi concern dari penguji untuk menguji kalian adalah mereka akan bertanya tentang metodologi penelitian kalian. Nah, kalian di sini lebih baik kalian harus menguasai benar-benar metodologi penelitian tulisan kalian tersebut. Mulai dari tipologi penelitian atau jenis penelitiannya, apakah itu untuk mahasiswa hukum misal empiris atau normatif, adakah subjek penelitian, apa objek penelitiannya, bagaimana cara pengumpulan bahan hukumnya, apa aja bahan hukumnya itu yang primer, sekunder, tersier, kan sudah pernah saya jelaskan tuh di video saya sebelumnya. Nanti kalian cek. Nah itu harus, kalau bisa tuh, kalian harus kuasai itu teman-teman. Ketika presentasi, kalian harus jelaskan itu semua. Ingat, tipsnya adalah berusahalah untuk kalian semaksimal mungkin dalam menjelaskan. Sejelas-jelasnya, seterang-terangnya gitu loh. Sehingga membuka hanya sedikit celah kemungkinan untuk kalian itu ditanya oleh dosen penguji. Kalau pengalaman saya begitu, waktu S1, S2, saya dikasih waktu presentasi, ya udah pokok-pokok pemikiran sampai metodenya saya jelaskan semua. Sehingga ketika sesi tanya jawab, udah kalau untuk proposal udah nggak banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, karena udah dijelaskan duluan sama sayanya. Jadi dosennya, oh gitu ya, oh menarik ini penelitian kamu. Jadi kita harus punya trik untuk membuka sedikit saja peluang bagi dosen bertanya kepada kita. Sehingga kitanya yang benar-benar harus mempersiapkan itu. Kita harus berpikirnya cepat gitu ya. Aku harus aku harus jelasin tentang ini nih. Daripada nanti ditanya, mending aku jelaskan. Nah itu triknya. Salah satunya adalah metodologi penelitian, itu pasti ditanyakan. Jadi metode kamu ini pakai metode penelitian apa? Gimana cara kamu ngumpulin datanya? Ada nggak datanya? Siapa respondennya? Siapa narasumbernya? Ingat, kalian harus tahu beda narasumber dan responden, dan itu ada di metodologi penelitian. Dan yang terakhir tipsnya adalah kalian harus memiliki mental dan jiwa besar ketika menerima setiap kritikan, saran, atau catatan yang ditujukan terhadap proposal atau skripsi kalian. Ketika memang ada revisi, ya sudah, kalian terima, tolong dicatat. Karena tiap-tiap kritikan, catatan, revisian terhadap penelitian kalian itu adalah hal yang sangat berguna, bermanfaat. Nggak mungkin dosen itu sembarangan ngasih kritikan. Dan kalian di sini harus yakin dalam mempresentasikan penelitian kalian tersebut. Karena kalian kan ketika kalian presentasi artinya itu sudah mendapatkan ACC, betul-betul di ACC oleh dosen pembimbing kalian. Dan dosen pembimbing kalian artinya percaya juga kepada diri kalian bahwa kalian mampu untuk mempresentasikan ini, layak untuk dipresentasikan. Dalam tahapan proposal penelitian, ketika setelah presentasi dan itu dinyatakan layak untuk
dilanjutkan, artinya proposal penelitian kalian itu berubah jadi bab 1 skripsi. Jadi jangan main-main ya untuk untuk mengikuti sidang proposal itu. Kalian benar-benar dari tahapan sebelumnya itu sudah berkonsultasi, bimbingan berkali-kali. Jangan bimbingan hanya 1 kali 2 kali, terus tiba-tiba maju aja ke sidang. Malah dosen pembimbingnya yang satu nggak tahu nih kapan anak ini bimbingan sama saya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalian di sini tuh juga nama dosen pembimbing kalian itu juga dipertaruhkan nih ketika kalian maju dalam sebuah sidang, baik itu sidang proposal ataupun sidang akhir. Di belakang kalian itu ada mereka yang akan mensupport kalian. Jadi tolong berikan hasil yang terbaik, tolong jangan main-main, dan terimalah setiap hasil catatan kritikan dari dosen-dosen penguji atau penelaah lainnya. Dan apakah memang setiap ada catatan revisian itu harus kita ikuti? Itu nanti kembali lagi apa kata dosen pembimbing kalian. Ketika dosen pembimbing kalian menerima hasil revisinya, dipandang ini memang perlu diadakan perubahan, ya maka dilakukan perubahan. Tapi kalau misalnya pun ada revisi dan dosen pembimbing kalian itu tidak menghendaki untuk diubah, tetap pada statement pemikiran-pemikiran yang sudah jadi itu, ya itu juga nggak masalah, karena saya begitu dulu. Jadi kita semua kembalikan kepada dosen pembimbing kita, toh beliau-beliau itu yang membimbing kita. Jadi kalian tuh nggak usah ngerasa deg-degan atau ngerasa takut gitu ya, karena di balik itu semua kan kalian juga ada kayak istilahnya ada pegangan tuh dosen pembimbing kalian. Oke teman-teman.